Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kang Mas Ahsanul dari Bawean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mengikuti kajian Gus Halim dari waktu ke waktu, saya akhir-akhir ini merenung dan berpikir, karena memang panduan saya pertama adalah Al-Quran yang saya baca, dan saya cocokkan dengan apa yang sampean sampaikan dalam keterangan tentang ma'rifat Allah, tentang yang hidup dan yang wujud. Memang kami sepakat dengan ma'rifat Allah, dialah yang wujud, dialah yang hidup. Lalu kami berpikir yang berhubungan dengan akhirat, kejadian kematian sampai kepada peristiwa perjalanan di akhirat padang mahsyar sampai Shiratal Mustaqim. Lalu keterangan-keterangan sampean itu seakan-akan menafikan dari keterangan-keterangan hadis Nabi, keterangan-keterangan para ulama yang menjelaskan tentang kehidupan akhirat, baik itu secara ma'arif ataupun secara zakharif. Maka kami ingin bertanya tentang hal-hal yang penjelasan tentang sampean mengenai akhirat, sehingga seakan-akan hanya penjelasan simbolik saja. Yang paling kami mikirkan lagi tentang sampean dengan talqin. Talqin itu yang kita lakukan, mentalkin orang yang mati. Ternyata kata sampean itu mentalkin orang-orang yang hidup, hanya memberikan ajaran-ajaran kepada orang-orang yang hidup, sedangkan yang mati sudah tidak perlu ditalkin. Itu mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan lagi Gus, yang berkaitan dengan kiamat. Di dalam Al-Quran kan jelas ayat-ayatnya. Asyamsu kuwirat, wa idzan nujumu qadarat, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal insyaru uqilat, wa idzal wuhusyu syirat, wa idzal biharu sujirat, wa idzal nufusu zuwijat, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini semua adalah kan kata-kata yang jelas dan bisa dipahami. Lalu kalau kita tafsirkan dengan sesuatu yang masih abstrak, lalu dakwah Al-Quran saat ini hanya sekedar simbol saja, sedangkan hakikatnya tidak seperti itu. Nah, ini yang membuat pikiran saya tidak tenang tentang apa yang saya sampaikan, yang sampean sampaikan, yang bertolak belakang dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Kang Ahsanul Haq Bawean, pada intinya ada 4 pertanyaan. 1, akhirat, kematian, talqin, dan kiamat. Sebelum kami mengkaji pertanyaan saudara Ahsanul Haq Bawean, kami terangkan dulu syahadat. Di dalam syahadat itu adalah penyaksian Allah dan kepada Muhammad Rasulullah.
kita wajib menyaksikan Allah dan Muhammad Rasulullah. Akan tetapi bila kita masih erat kewujudan diri manusia kita, bila kita masih merasa wujud daripada Allah yang menciptakan diri kita, maka kita akan sulit memahami tentang syahadat. Karena selama ini kita merasa lebih wujud daripada Allah yang menciptakan diri kita. Maka dari itu, agama di sisi Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Yang dimaksud agama di sisi Allah itu adalah ma'rifat kepada Allah, yakni tahu Allah, mengenal Allah, bertemu Allah. Apa tujuannya mengenal, tahu, dan bertemu Allah? Agar pengabdian kita kepada Allah tidak tersesat dimakan oleh hawa nafsu kita sendiri. Terbukti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad perintahkan umat manusia untuk beribadah secara syariat, untuk sholat secara syariat dan sebagainya, diwajibkan diawali dengan niat. Karena innamal a'malu binniyah. Suatu amaliyah itu tergantung niatnya. Di dalam perintah itu, di dalam niat kita diharuskan, kita diwajibkan membuka alam akhirat, membuka alam lillahi ta'ala. Akan tetapi selama ini kita tak bisa membuka alam akhirat itu, tidak bisa membuka alam lillahi ta'ala itu. Karena apa? Karena kemakhlukan kita lebih unggul daripada Sang Khalik. Kemanusiaan kita merasa lebih wujud, lebih nyata daripada Allah sebagai pencipta diri kita. Itulah yang membuat hijab kita semua tak bisa bertemu Allah melewati pintu akhirat dan lillahi ta'ala. Karena manusia bila masih wujud diri manusianya di hatinya, sedang Allah digoibkan, ditiadakan di hatinya, maka semua pengertian-pengertian ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang di luar diri itu pasti diangan-angankan seperti angan-angannya manusia, serba badaniah. Karena selama ini yang duduk menjadi Tuhan adalah manusianya, pasti seluruh ayat-ayat itu dinisbatkan kepada cerita-cerita manusia, serba manusiawi. Karena sampai kapanpun manusia itu tidak akan pernah memahami Allah. Ada suatu ayat begini, wahai Muhammad, jangan kamu membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ini bukan makna yang sebenarnya, ini hanya kiasan saja. Kiasan maksudnya bagaimana? Wahai Muhammad, jangan
kamu membahas tentang roh. Jangan membicarakan tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Maksudnya begini, ketika di dalam hati kita masih wujud nyata Muhammadnya, masih nyata wujud manusianya, sampai kapanpun kita tak bakal kenal dengan Allah yang kita sembah. Maka seluruh perbuatan, seluruh amal ibadah, seluruh sholat kita pasti jatuh ke lembah anar. Yakni apa? Linafsi. Ini sholatku, ini ibadahku, ini puasaku. Karena selama ini kita tidak bermakrifat kepada Allah sesuai awaluddin ma'rifatullah. Jangan kau perlu agama sebelum kau mengenal Allah. Bila kita beragama tidak mengenal Allah, maka muhal kita bisa menyembah Allah. Maka muhal kita bisa bertemu dengan zat yang mencipta, zat yang menguasai diri manusia kita. Inilah yang dikatakan alam dunia, alam fana, alam linafsi. Seluruhnya serba manusia yang berkuasa di dalamnya. Coba ilustrasikan begini di dalam jiwa kita, direnungkan, ditafakuri. Apakah mungkin kita disebut bertuhan, sedangkan kita di dalam hati kita, Allah sebagai Tuhan kita tidak ada, tidak wujud kehadirannya, tidak nyata di hati kita. Akan tetapi yang nyata di hati kita adalah diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri sebagai penguasa dan penggerak badan-badan kita ini, sebagai penguasa dan penggerak sholat kita, sebagai penguasa dan penggerak ibadah-ibadah kita. Lah berarti selama ini kita tak bertuhan karena Allah tak wujud, Allah tak nyata, Allah tidak kuasa atas diri kita. Karena selama ini kita merasa kitalah yang paling kuasa daripada Allah. Coba renungkan di hati kita. Iya kan? Selama ini seolah-olah kitalah yang paling merasa kuasa daripada Allah. Karena apa? Karena Allah tiada, karena Allah gaib, karena Allah tidak hadir, tidak kita hadirkan di hati kita sebagai Allah, sebagai Tuhan, penguasa diri manusia kita. Maka dari itu, bila kita mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah? Bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa ingat Allah, bisa zikir kepada Allah? Yang kita ingat dan yang kita zikiri selama ini hanyalah tulisan-tulisan saja, nama-nama saja. Nama Allah, nama subhanallah, tulisan alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi di hati kita yang wujud jadi Tuhan adalah hawa nafsu kita sendiri yang merasa bisa berzikir kepada Allah. Namun faktanya sesungguhnya yang kita zikiri di hati kita siapa? Coba cek siapa yang paling wujud, yang paling nyata di hati kita selama ini. Diri kita sendiri ataukah Allah? Dan coba cek seluruh ibadah-ibadah kita, li nafsi ataukah lillahi ta'ala.
Coba cek sholat kita, apakah kita bisa sholat dengan khusyuk, sholat yang seperti yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Apakah mungkin hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat hatinya biayaan, menyaksikan dunia, menyaksikan dirinya yang sholat? Tidak mungkin. Hati Nabi pasti mengesahkan Allah di dalamnya, memahabesarkan Allah di dalamnya, daripada memahabesarkan kemakhlukannya, kewujudan Muhammadnya. Maka Allah lah yang diwujudkan, yang dihadirkan di hatinya. Inilah yang disebut bertuhan, yakni hati yang selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri kita sendiri di hati kita. Kita selama ini hanya mencontoh lahiriah Kanjeng Nabi Muhammad saja. Kita tidak mencontoh bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi ketika sebelum jadi Nabi, yakni bertapa, berkhalwat, mujahadah di dalam gua Hira selama 15 tahun demi mencari Tuhannya. Maka dari itu, untuk bermakrifat kepada Allah, awaluddin ma'rifatullah, marilah kita jalani melewati pintu melewati pintu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang bermakrifat kepada siapa hakikat diri sejatinya yang tak wujud, yang tak ada, yang mati, yang buta, yang bodoh, yang tuli, yang bisu, maka nyatalah Allah yang wujud, Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang mendengar, Allah yang berilmu, Allah yang berkuasa, dan Allah yang berkalam. Maka dari itu, bila kita tidak bermakrifat kepada diri kita, bagaimana mungkin kita bisa bermakrifat kepada Allah? Bila diri kita selalu ingin menjadi Allah, ingin menjadi Tuhan, maka pastilah kita merasa memiliki semua sifat-sifatnya Allah yang ada di dalam sifat wajibnya Allah. Wujud kita kuasai sebagai wujud diri kita. Hidup kita kuasai sebagai hidup kita. Kuasa kita kuasai kuasa kita. Ilmu kita kuasai sebagai ilmu kita. Melihat kita kuasai sebagai melihat kita. Mendengar kita kuasai sebagai pendengaran kita. Berkata kita kuasai sebagai kalam-kalam kita. Maka seluruh sifat Allah sudah kita kuasai selama ini, sehingga Allah gaib di dalam hati kita. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, sementara yang kita sembah, yang kita abdi, kita tiadakan. Yang kita adakan, yang kita wujudkan selama ini adalah diri manusia kita sendiri di hati kita. Allah itu hanya memandang babakan hati. Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang amaliyah dan ilmu badaniyahmu. Allah pun tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Tapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu itu yang kau tuhankan dirimu ataukah Allah pencipta dirimu. Hanya itu yang dipandang oleh Allah. Maka selama ini ketika kita masih memegang, mengira kitalah yang hidup, kitalah yang wujud, maka kita tak akan bisa bertemu dengan yang hidup.
Karena hidup selama ini kita akui sebagai hidup kita, bagaimana kita bisa mengabdi kepada hidup? Coba, ketika kita sebagai bayi yang suci, apakah kita merasakan, apakah kita menyaksikan keadaan bayi itu? Kita kan belum ada, meskipun hidup dan badan ini sudah ada, tapi kita belum ada, belum wujud, belum didatangkan oleh Allah. Lalu kapan kita dilahirkan oleh Allah, diadakan oleh Allah di dunia ini? Ketika datang detik-detik akil balik, kita mulai merasakan hidup ini hidupku, badan ini badanku, ketika saat kita TK, sekitar umur 5, 6 tahun sampai 7 tahun. Saat itulah kita diadakan, kita dilahirkan. Kita diadakan dan dilahirkan syariatnya memang dari bayi. Akan tetapi sejatinya kita mulai menyadari kehidupan ini sejak akil balik tiba, yakni usia TK. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita membahas tentang syahadat. Syahadat itu menyaksikan. Apakah mungkin, kata orang-orang awam begini, karena yang wujud jadi Tuhan selama ini di hatinya, yakni hawa nafsunya, yang menguasai wujud hidup dan kuasa ini masih hawa nafsunya, maka pandangan hatinya pasti mengangan-angankan. Kalau menyaksikan Allah, mana mungkin bisa di dunia ini? Itu tentang syahadat. Bersyahadat menyaksikan Allah itu bagaimana mungkin? Allah gaib. Tidak mungkin bisa menyaksikan Allah. Karena yang wujud, yang berkuasa atas hati ini, selama ini masih manusianya. Selamanya hati tidak akan rela dan ridho bila diri manusia ini diadamkan, ditiadakan. Maka tak akan bisa menyaksikan Allah di dunia ini. Karena di dunia ini manusia berkuasa atas kuasa dan kehendaknya di dalam dunia ini. Maka dari itu dunia ini dunia fana. Dunia fana tempat manusia berkuasa. Hatinya masih wujud manusianya. Terus angan-angan orang awam begini. Asyhadu alla ilaha illallah, menyaksikan Allah. Bagaimana mungkin di dunia ini bisa menyaksikan Allah? Dan Muhammad bin Abdullah yang sudah meninggal 14 abad yang lalu, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan? Akhirnya syahadat itu hanya sebuah kalam-kalam saja. Padahal syahadat itu menyaksikan Allah dan Muhammadnya. Ketika hati sudah bisa menyaksikan Allah dan Muhammadnya, maka Islamlah dirinya, selamatlah dirinya dari selain Allah. Mari kita buka tentang syahadat. Sebelum kita buka tentang syahadat, mari kenali dulu siapa sih zat yang bernama Allah itu. Nama Allah itu kan hanya nama, bukan zatnya. Sama seperti nama saya Abdul Halim. Nama Abdul Halim kan tidak seperti wujud bodinya Abdul Halim ya. Nama hanya sebuah nama, beda dengan pemilik namanya. Mari kita ungkap siapakah Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal,
lagi terus-menerus menghidupi ciptaan-ciptaannya. Jadi siapakah hakikat zat yang bernama Allah itu? Dialah hidup. Hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita itu loh Allah. Akan tetapi selama ini kita buta. Karena apa? Karena kitalah yang merasa hidup. Karena kita merasa bahwa hidup ini hidup manusia kita. Itulah yang membelenggu hati kita bertemu dengan Allah. Mengingat kepada Allah. Karena apa? Karena selama ini yang merasa jadi Tuhan, yang merasa jadi Allah adalah diri kita sendiri. Kita selama ini tidak merasa. Bagi orang-orang Islam pasti mempelajari ilmu ketuhanan. Ilmu tauhid, di sana ada sifat-sifat wajibnya Allah dan sifat-sifat muhalnya Allah. Di dalam sifat wajibnya Allah, Allah itu wujud. Wajib Allah itu wujud, nyata, jelas. Dan kebalikannya adalah Adam. Adam itu tidak mungkin, Allah itu tidak ada. Allah itu wajibul wujud, ada. Nah, selama ini praktek hati kita bagaimana? Kita menjadi Allah ataukah kita menjadi makhluk? Coba tafakuri di dalam hati kita. Siapa yang wujud di hati kita selama ini? Makhluk ataukah khalik? Sedangkan Allah pencipta diri kita, sedangkan sang khalik kita dudukkan tempatnya di dalam sifat muhal bagi Allah, yakni fana, yakni adam, tiada, gaib. Apakah begitu ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW? Karena babakan Allah, ketuhanan, agama itu di hati. Allah hanya memandang hati, bukan memandang laku-laku zahir kita, bukan memandang ilmu-ilmu syariat kita. Selagi kita membangga-banggakan amal kita, selagi kita membangga-banggakan ilmu kita, selamanya kita akan buta kepada zat yang mencipta diri kita. Nah, coba selama ini kita tafakuri. Yang wujud itu siapa di dalam hati kita? Allah kah atau diri kita? Bila yang wujud di hati kita diri kita, berarti yang wujud kan diri kita. Berarti wujud itu kan sifatnya Tuhan. Berarti selama ini kita tidak merasa telah menduduki posisi Allah. Tapi kita tidak sadar, tapi kita tidak merasa jadi Allah. Sedang Allah kita goibkan, kita tiadakan keberadaannya, kita taruh di dalam sifat muhalnya Allah sendiri. Kita taruh di dalam sifat Adam. Allah tidak ada, tidak wujud, tidak nyata, goib. Yang nyata di dalam hati kita, ya kita sendiri. Nah, apakah demikian yang disebut bertuhan? Sedangkan di hati kita tidak ada Tuhan selain diri kita sendiri selama ini. Nah, siapakah Allah itu? Dialah hidup yang menghidupi manusia. Ya, hidup inilah Allah. Akan tetapi manusia takkan rela, manusia takkan ridho bila hidup ini Allah. Karena apa? Karena saking lamanya kita duduk-duduk, tenguk-tenguk menjadi Allah selama ini. Maka dari itu sangat berat, sangat alot melepaskan
kekuasaan ini sangat berat, sangat alot melepaskan kewujudan diri manusia ini. Sangat berat, sangat alot melepaskan semua kekuasaan ini kepada pemiliknya. Karena apa? Karena kita sudah lamanya menjadi Tuhan, menjadi Allah, tapi kita tidak terasa. Maka dari itu ada ayat, matilah sebelum matimu, hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Apakah kita menunggu sakaratul maut agar kita sadar akan kegoiban, akan ketiadaan diri kita sendiri? Semua perbuatan manusia pasti ada pembalasannya. Di mana pembalasannya? Ya di sakaratul maut, dikelongkop semua hingga suci. Dikelongkop azab yang pedih di saat sakaratul maut. Apa yang kau akui selama ini di dalam hatimu? Wujud engkau akui sebagai wujud diri manusiamu dikelongkop saat sakaratul maut. Sakitnya seperti kambing disayat, dikelongkop kulitnya secara hidup-hidup, dan sakitnya 1000 kalinya, saking sakitnya. Terus apalagi yang kita akui sebagai milik kita? Hidup dikelongkop, dikembalikan hidup yang bukan milik manusia. Terus apalagi yang kita akui? Ilmu, dikelongkop ilmunya. Terus apalagi yang kita bangga-banggakan di dunia ini? Amal, dikelongkop amalnya. Terus apalagi yang kita cintai di dunia ini? Keluarga, anak, istri, dunia ikut membantu ngelongkop saat kita sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu adalah hakikatnya kiamat. Runtuhnya kewujudan diri manusia kita, runtuhnya kehidupan diri manusia kita, runtuhnya apa-apa yang kita akui sebagai milik kita selama ini, sehingga menjadi suci kembali seperti bayi. Inna lillahi, darikulah yang suci, bayi-bayi itu suci. Wa inna ilaihi raji'un, ketika sudah kembali kewujudan, kekuasaan, kehidupan kepada Allah, maka suci kembali seperti bayi. Ketika ajal menjemput, badan-badan ini sudah suci bersih, kembali menjadi tanah. Kenapa disebut suci bersih? Karena di dalam badan yang mati ini sudah tidak ada pengakuan-pengakuan, sudah tidak bisa mengaku-ngakui bahwa badan ini miliknya seseorang. Seperti bayi dahulu, meskipun hidup dan badan ini sudah ada, tapi manusianya belum ada. Inilah yang dimaksud kesucian. Dan inilah yang dimaksud kiamat. Terus talqin marrobuka. Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Kira-kira mayat yang sudah tiada kehidupannya, tiada pengertiannya, tiada pendengarannya, tiada penglihatannya, apakah bisa mayat mendengarkan talqin dari Pak Mudin? Siapakah yang paling mendengar talqin tuntunan dari Pak Mudin itu? Marrobuka, siapakah Tuhanmu? Jawablah, Allahu Rabbi. Seakan-akan Pak Mudin itu menalkin mayat. Kematian itu sama mati itu saudaranya tidur, dan tidur saudaranya mati. Coba, jangankan mayat yang sudah mati. Ketika kita tidur dengan nyenyaknya, kira-kira ketika ada Pak Mudin menalkin kita yang sedang tidur, apakah kira-kira kita mendengar talqin yang dibacakan oleh Pak Mudin ketika kita tidur, meskipun kita belum mati, hidup masih ada, tapi kita tertidur. Kira-kira kita ditalqin merasa tidak ketika tidur nyenyak? Nah, ketika kita tidur saja tidak mendengar, tidak merasakan ditalqin oleh Pak Mudin.
Apalagi kalau sudah tiada hidupnya. Ya seperti menalkini pohon, menalkini kayu yang tidak ada hidupnya. Bisa dimengerti, coba hayati, ditafakuri. Terus kematian. Kematian di sisi manusia, ya matinya badan. Karena manusia selama ini bertauhidkan, bertuhankan kepada badan yang dikira badan inilah yang memiliki hidup, badan inilah yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan untuk bersyariat sendiri tanpa Allah. Maka dari itu seluruh ibadah dan sholat kita selama ini pasti larinya linapsi. Kembali kepada hambanya, tidak sampai kepada Tuhannya. Karena apa? Karena hambanya merasa dirinya yang bersyariat, yang bergerak, yang melakukan, yang menjadi penguasa dan menjadi Tuhan selama ini. Pasti larinya semua amalia badan ini kepada manusianya, tidak bisa menembus Tuhannya. Karena selama ini yang jadi Allah kan bukan Allah. Allah kita goibkan, Allah kita tiadakan. Lalu siapa yang selama ini menjadi Allah, yang menjadi Tuhan? Kan diri kita. Tapi kita tidak merasa bahwa diri kita ini selama ini mensekutukan Allah dengan diri kita. Allahnya ditiadakan, diri kita yang diwujudkan. Seolah-olah begini. Di pagelaran wayang itu wayang-wayangnya bilang begini. Wahai dalang, engkau tidak usah mendalangi kami. Kami bisa jadi dalang sendiri. Kami bisa jalan sendiri. Kami bisa kerja sendiri. Kami bisa sholat sendiri. Kami bisa puasa sendiri tanpa riko. Kata wayangnya begitu kepada sang dalang. Sang dalangnya disuruh tenguk-tenguk melihat wayangnya. Inilah kenyataan selama ini kita menggoibkan, mentiadakan kuasa Allah di hati kita. Maka dari itu kita tidak bisa membuka pintu akhirat, yakni pintu akhirnya kewujudan, kekuasaan, kehidupan diri manusia kita, bahwa hidup inilah Allah, manusianya kembali ke alam ketiadaan. Itulah yang disebut akhirat, yakni alam lillah. Ketika sholat kita sudah mempersembahkan kembali bahwa yang mensolatkan ini adalah Allah. Hidup inilah yang mempergerakkan badan, berdiri, sujud, dan ruku. Hidup inilah yang menguasakan di dalamnya. Lah inilah yang dimaksud akhirat. Akhir kekuasaan diri manusianya kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Yang dimaksud akhirat, hati yang sudah lillahi ta'ala. Bagi orang-orang awam yang belum bertuhan di hatinya, maka akhiratnya ya besok. Besok ketika ajal sudah menjemput, hidupnya sudah kembali kepada esanya Allah, yaitu akhirat. Saat ini ya belum akhirat. Karena apa? Karena manusia saat ini masih sedang, masih demen, masih cinta kepada hawa nafsunya sendiri, kepada dirinya sendiri, ketimbang kepada Tuhan pencipta dirinya. Maka akhirnya ya besok ketika ajal sudah menjemput. Akan tetapi bagi para mukminin, akhirat itu ya sekarang. Sesuai ayatnya, matilah kamu sebelum matimu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Maka dari itu para mukminin adalah selalu menyaksikan Tuhannya lah yang berkuasa di alam ini ketimbang kuasa diri manusianya, karena manusianya sudah menetapkan di dalam hatinya kembali ke alam ketiadaannya,
keadamannya, karena yang wujud, yang ada, yang hidup hanyalah Allah. Inilah aplikasi la ilaha illallah. Inilah aplikasi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Inilah yang disebut bertuhan. Kemudian melanjutkan syahadat tadi. Ketika saat ini kita sudah mengenal siapa Allah yang harus disaksikan, yakni hidup inilah Allah. Jadi tafakurilah, kembalikanlah, bersihkanlah hati kita dari kemanusiaan kita. Tetapkanlah, persembahkan kembali, abdikan kembali bahwa hidup ini bukan hidupnya manusia. Hidup inilah pencipta diri manusia kita. Dengan hidup dan kehidupan inilah cikal bakal badan kita tercipta sejak dari tanah sampai menjadi sperma hingga menjadi bayi hingga saat ini. Hidup itulah yang membimbing, hidup itulah yang memelihara, hidup itulah yang selalu menjaga, mengasihi sayangi tubuh-tubuh ciptaannya ini. Maka dari itu saksikan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa hidup ini Allah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ingat, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ini kalimatnya bukan wa asyhadu anna Muhammad bin Abdullah. Kalau Muhammad bin Abdullah ya rujukannya kepada jasadnya Kanjeng Nabi Muhammad yang 14 abad yang lalu sudah wafat, meninggalkan kita semua. Yang dimaksud asyhadu an wa asyhadu anna Muhammad badan-badan seluruh manusia ini yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan khalifah Allah, wakil-wakil Allah, yakni wadah-wadahnya hidup. Jadi utusan-utusan Allah yang diutus oleh Allah, diutus sholat, diutus ibadah, diutus apapun, hanya Allah lah yang mengutus. Tak sebiji zarah pun sesuatu itu bergerak tanpa izinnya hidup, tanpa izin Allah. Maka seluruh pergerakan di alam semesta ini adalah gerakannya Allah sendiri. Maka saksikan di dalam hati kita, asyhadu an la ilaha illallah, saksikanlah hidup ini. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan saksikanlah badan ini bergerak dengan kuasa hidup Tuhannya. Tanpa hidupnya Allah, maka badan-badan ini takkan bisa bergerak. Bisanya badan-badan ini bergerak, mandi, sholat, bekerja, ke kantor, ke pasar, memasak. Bisanya badan-badan ini berlaku apa saja karena ada izinnya hidup, karena ada perintah daripada hidup, yakni kehendak, kerenteknya hati itulah Allah. Jadi ketika sudah hidup kita pasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah, inilah yang dimaksud syahadatullah, yakni hakikatnya syahadat. Jadi apapun yang dilakukan badan ini semuanya kembali kepada alam lillahi ta'ala. Semua kembali kepada akhirat, yakni akhirnya kekuasaan diri manusia kita atas hidup dan badan ini. Maka dari itu akhirat itu ketika kemanusiaannya sudah kembali ke alamnya, ketiadaannya, yang wujud hanya Allah. Diceritakan setelah kiamat hancur leburnya alam ini, Allah berfirman, adakah Tuhan selain aku?
Nah, ketika kita sudah pasrahkan kembali bahwa hidup ini Allah, badan ini ciptaan Allah, manusia tidak punya apa-apa, kembali ke alam ketiadaan, maka hiduplah Allah itu. Jadi selama kita merasa bahwa hidup ini hidup manusia kita, selamanya kita tak akan bisa mengabdi kepada Allah pencipta diri kita. Seolah-olah kita ini tercipta dengan sendirinya. Kita buta akan pencipta diri kita. Apabila kita tidak buta kepada Allah, pasti Allah pencipta diri kita, kita wujudkan di hati kita daripada diri kita sendiri. Inilah kenyataan bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Ahsanul Haq Bawean. Sementara ini dulu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.